Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Nur Yahya, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 1010/2015. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Harda, SSH, MH, MSc, MAF. Oke, di sini saya akan menjelaskan isi dari pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Bab-bab yang akan dibahas itu yang pertama bab orientasi, yang kedua itu bab memahami identitas nasional, yang bab ketiga itu bab memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang keempat itu memahami negara, konstitusi dan warga negara, bab 5 memahami negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi, bab 6 itu memahami wawasan Nusantara sebagai nasionalisme Indonesia, bab 7 memahami nasional Indonesia. Oke, yang bab pertama itu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang pertama eksternal, berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Faktor internal yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Kenyataannya seperti ini muncul dari kesalahan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak memahami Pancasila. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan bahwa tujuan pemerintah Indonesia itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kehidupan bangsa. Landasan pendidikan warga negara dituntut harus berguna bagi bangsa dan negaranya serta mampu mengantisipasi pengembangan dan perubahan masa depannya. Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan kepribadian sebagai pendidikan nilai di perguruan tinggi memiliki fungsi sebagai pendidikan nilai perguruan tinggi sebagai dasar meletakkan dasar nilai-nilai Pancasila yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa. Next, yang kedua itu bab kedua memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa. Nah, di sini itu proses berbangsa dan negara itu dimulai dari asal usul bangsa Indonesia sendiri sampai keadaan bangsa Indonesia saat ini. Nah, kemudian pada proses berbangsa dan bernegara dilakukan, maka nanti akan muncul identitas nasional. Identitas nasional yaitu identitas pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Ada juga identitas nasional Indonesia yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu termasuk ke dalam identitas nasional Indonesia. Nah, bab ketiga itu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi adalah ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari disamakan dengan cita-cita atau keinginan. Dengan demikian, ideologi merupakan keseluruhan ide yang relatif karena mencerminkan kekuatan hati. Lalu maknanya yaitu sebagai sumber semangat dalam berbagai kehidupan bangsa Indonesia. Ideologi juga bagi bangsa Indonesia sebagai cara menjaga eksistensinya. Namun ada beberapa juga jenis ideologi, ada ideologi Pancasila dan juga ideologi lainnya. Perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lainnya yaitu dari dasar ideologi juga berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab keempat, memahami negara konstitusi. Nah, yang pertama itu memahami negara, yang satu pengertian negara dan unsur negara, yang kedua hakikat, tujuan dan fungsi negara, yang ketiga macam-macam bentuk negara,
Oke, yang kedua itu memahami konstitusi. Di sini itu pertama itu pengertian konstitusi, yang kedua peran konstitusi dalam kehidupan bernegara, yang ketiga UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, yang ketiga itu memahami warga negara Indonesia. Yang pertama pengertian warga negara Indonesia, dan yang kedua hak dan kewajiban warga negara Indonesia, yang ketiga pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Oke, selanjutnya bab 5. Sini bab 5 itu memahami negara hukum, asasi manusia dan demokrasi. Yang pertama memahami negara hukum di Indonesia. Yang pertama pengertian dan ciri negara hukum, yang kedua makna Indonesia sebagai negara hukum. Oke, yang kedua memahami hak asasi manusia. Yang pertama secara perkembangan hak asasi manusia, yang kedua istilah dan pengertian hak asasi manusia, yang ketiga macam-macam hak asasi manusia, yang keempat pemahaman dan hak kewajiban asasi manusia dalam bangsa. Nah, di sini yang ketiga itu memahami demokrasi Indonesia. Ini kan ada keempat. Yang pertama itu perkembangan demokrasi di Indonesia, yang kedua pengertian demokrasi Pancasila, yang ketiga prinsip demokrasi Pancasila, yang keempat korelasi demokrasi dengan negara hukum. Oke, next untuk bab ke-6 kita memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara, faktor untuk mewujudkan afiliasi dan perjuangan bangsa, landasan hakikat dan asas wawasan Nusantara, landasan wawasan Nusantara, hakikat dan asas wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama kedudukan, yang kedua fungsi wawasan Nusantara, ketiga tujuan wawasan Nusantara, yang keempatnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama itu satu, wilayah sebagai ruang hidup, yang kedua geopolitik dan geostrategis, yang ketiga perkembangan wilayah Indonesia. Yang kelima unsur-unsur dasar wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama unsur wadah, yang kedua isi wawasan Nusantara, yang ketiga tata laksana wawasan Nusantara, yang kelima implementasi wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama satu, wawasan Nusantara sebagai rancangan filsafat Pancasila, yang kedua wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, yang ketiga hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Nah, di sini menuju bab terakhir, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Nah, yang pertama itu ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama pengertian ketahanan nasional, yang kedua itu unsur-unsur ketahanan nasional, yang ketiga itu landasan ketahanan nasional, yang keempat asas-asas ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, yang kelima, yang keenam itu pendekatan astratega dalam mewujudkan ketahanan nasional. Nah, yang kedua pengaruh ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama pengaruh hak asasi manusia, yang kedua pengaruh demokrasi, yang ketiga pengaruh lingkungan hidup, yang keempat pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan bernegara, yang ketiga integritas nasional. Yang pertama integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, yang kedua strategi integrasi, yang ketiga integrasi nasional Indonesia. Nah, mungkin segitu saja dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, mungkin segitu saja dari penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.